Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Jika Bapak Ibu sekarang melihat saya dan juga lingkungan saya saat ini, tentu ada yang berbeda. Bila mana sebelumnya di dalam renungan-renungan biasa, dalam minggu-minggu biasa, saya menggunakan pakaian rumah atau pakaian bahkan yang lebih formal. Tetapi saat ini saya memakai pakaian yang lebih santai, ya, dengan jaket dingin, gitu ya, dan juga pakaian yang lebih santai. Dan tentu Bapak Ibu Saudara sudah bisa menebak saya berada di mana. Bila dalam beberapa hari ini saya menjalani cuti dan ini hari yang ketiga, ini adalah satu anugerah yang baik untuk saya di tahun ini. Dan di dalam kesempatan ini saya juga akhirnya memutuskan untuk melakukan sebuah perjalanan yang bagi saya ini di luar dari kemampuan saya secara pribadi. Saya tidak pernah membayangkan saya bisa berjalan sampai sejauh ini. Saya saat ini sedang berada di Lembah Kijang atau kalau dalam bahasa Jawa Lembah Kidang, ya. Ini adalah satu tempat padang sabana yang cukup luas untuk bisa camp, ya. Ini barangkali sekitar 2.500 mdpl, ya, di Gunung Arjuna tepatnya. Ya, jadi barangkali Bapak Ibu kalau bisa melihat di bagian belakang, itu ya, ada puncak Arjuna, tapi mungkin tertutup awan saat ini. Ya. Nah, ini adalah satu kesempatan yang indah buat saya. Dan apa yang menjadi refleksi dalam perjalanan saya kali ini, Bapak Ibu Saudara, adalah ketika saya melakukan perjalanan ini bersama dengan pendeta duta dari GKP Bekasi, bersama dengan Fresley, juga Gideon dari GKP Bekasi, juga ada satu rekan dari GKI Jombang, yaitu Rizky. Ini adalah satu kesempatan yang indah karena dalam perjalanan kami ini kami juga melihat di dalam trek yang telah kami tempuh ini sangat tidak biasa. Ya, treknya penuh dengan bebatuan, yang mana kalau Bapak Ibu Saudara barangkali mencoba, gitu ya, bukan trek yang lurus gitu atau sekedar naik, tetapi bebatuan itu membuat energi kita atau kami itu bisa sangat terkuras. Dan bahkan di dalam perjalanan kami kali ini di Lembah Kidang ini, untuk menuju puncak itu membutuhkan waktu sekitar 5 jam perjalanan. Dan apa yang harus saya alami ini memang tidak pernah saya pikirkan sebelumnya, karena ketika saya berangkat dari bawah, persiapan selama beberapa minggu untuk perjalanan ini, dan ternyata ini adalah satu keputusan yang sangat berat ketika kami kemarin dan juga saya secara pribadi sudah berjalan kira-kira 1,5 jam dari Lembah Kidang ini menuju puncak, dan akhirnya saya dan Fresley memutuskan untuk tidak melanjutkan perjalanan ini, ya, karena alasan kesehatan. Gitu. Memang ini adalah satu keputusan yang sangat berat dan bahkan tidak pernah saya pikirkan. Gitu. Yang namanya mendaki pasti harus sampai puncak, begitu kan ya, Bapak Ibu Saudara. Dan apa yang juga saya rasakan adalah ketika saya bisa melihat teman-teman saya, bahkan pendeta duta yang barangkali notabene secara tubuh mungkin lebih berat, gitu ya. Tetapi justru pendeta duta ini malah terus melakukan perjalanan itu, dan saya memilih untuk berhenti dan kembali. Ini memang keputusan yang tidak mudah, gitu. Tetapi yang saya pahami, yang saya renungkan kali ini adalah memang yang pertama-tama yang harus kita pahami di dalam sebuah perjalanan adalah kita harus tahu kapan kita harus berhenti. Bukan untuk menyerah, tetapi justru untuk memahami, untuk melanjutkan kehidupan yang selanjutnya. Karena yang saya pikirkan adalah, yang tidak kalah penting adalah justru kami akan turun ke bawah, dan itu membutuhkan tenaga yang sangat besar, tidak ringan juga, gitu ya. Jadi memang pada awalnya saya merasa tidak percaya diri, insecure, gitu ya, barangkali. Ketika kita dalam kehidupan masing-masing, barangkali Bapak Ibu melihat orang lain kok punya kehidupan yang lebih sukses, begitu ya. Mereka kok jauh lebih kuat ya menjalani kehidupan, kok tidak dengan saya. Barangkali kita cenderung membayangkan demikian. Tetapi yang harus kita pahami adalah
Tuhan memiliki rencana yang indah di dalam setiap kemampuan dan perjalanan kita masing-masing. Kita tidak pernah bisa membandingkan satu dengan yang lain, kehidupan satu dengan yang lain, kesuksesan satu dengan yang lain, kegagalan satu dengan kegagalan yang lain. Yang perlu kita lakukan adalah kita memahami diri kita sebaik mungkin dan melakukan apa yang semestinya kita lakukan. Itu yang menjadi salah satu refleksi perjalanan saya hari ini. Dan biarlah ketika kita melakukan perjalanan ini, kita terus dimampukan oleh Tuhan untuk tetap berjuang, ya, bahkan di dalam kelemahan kita, di dalam ketidakmampuan yang barangkali kita rasakan, kita miliki, tidak apa-apa. Yang penting kita menaruhkan hati, menaruhkan hidup kita hanya kepada Tuhan semesta, ya. Dan kita juga memahami bahwa ketika kita memberikan hati kita, diri kita kepada Tuhan, maka Tuhanlah yang akan memampukan untuk kita bisa melanjutkan kehidupan. Dan setelah ini kami akan kembali turun ke Mojosari, gitu ya. Dan biasanya memang di dalam pendakian yang semacam ini, ketika melihat pemandangan yang sangat bagus ini, kami juga tergoda untuk tetap tinggal di sini, merasakan keindahan itu, kenyamanan itu. Tetapi kita juga harus menyadari bahwa ada kehidupan yang lain yang perlu kita perjuangkan, kita lanjutkan, ya, sebagaimana biasanya. Kiranya Tuhan memberkati kita, dan biarlah kita juga senantiasa di dalam lindungan dan lingkupan Tuhan. Amin. Tuhan memberkati.